siapapun wali kotanya, siapapun yang jadi, kita tetap aja nguli gitu kan. Makanya jangan sempat salah pilih kepala daerah. Kita nggak usah mikir yang terlalu jauh lah. Nanti kalau ini, bangun itu. Aturan-aturan yang memberatkan masyarakat itu kalau bisa dampaknya itu jangan sampailah ke masyarakat. Sekarang ini makin lama makin susah. Semua harga-harga naik. Kita pernah survei kan, orang itu nggak terlalu nah masa bodoh lah siapa pemimpinnya, masa bodoh lah siapa calonnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di video kali ini agak berbeda ya temanya ya. Kita ini udah macam pakar-pakar, tapi emang pakar ini kayaknya. Ada pakar cocok logi juga nih. Pakar perlendiran ini. Di video kali ini ngobrol-ngobrol santai aja sih, yang ringan-ringan aja. Yang lagi rame-rame isu yang terbaru ya kan. Boleh. Yang lagi panas-panasnya ini soal ini ya, pilkada ya. Pilkada Batam ini. Bahkan denger-denger tuh kemarin, kalau soalnya pengamat politik juga sudah memprediksi nih, ini Batam ini bakalan ada kota kosong, bakalan lawan kota kosong. Tapi alhamdulillahnya MK memutuskan dengan putusan MK yang seperti itulah bunyinya. Jadi akhirnya terisilah kota kosong itu. Sebelumnya kalau memang terjadi itu kota kosong, itu gerakan untuk memenangkan kota kosong itu udah berjalan kemarin itu. Gimana kalau menurut Bang Reska? Ya artinya putusan MK itu adalah kemenangan dari rakyat ya. Iya. Kemenangan rakyat artinya rakyat itu sudah berjuang lah. Karena kan kita tahu sendiri kan gimana perjuangannya sampai demo, bahkan artis-artis pun ikut turun juga dia ke jalan untuk memperjuangkan jangan sampai konstitusi itu diacak-acak lah. Prostitusi ya. Iya kan bener, konstitusi yang diacak-acak. Kalau kita udah bener. cerita undang-undang ya kita ceritanya konstitusi. Maka dari itu apa yang terjadi sekarang ini itu adalah kemenangan rakyat, putusan MK itu. Tinggal lagi kembali lagi masyarakat lah, tinggal memilih calon pemimpinnya lagi. Iya. Saya rasa pemimpin di Indonesia ini namanya dia ingin memimpin suatu wilayah, suatu kota atau kabupaten, pasti dia juga sudah siap lah untuk berpikir tentang masyarakat. Ya kita berpikir positif aja ya kan. Iya. Terlepas nanti dia ada korupsi, ada apa itu di luar kemampuan kita sebagai masyarakat. Makanya pandai-pandailah memilih calon pemimpin. Itu dia. Benar. Ini sebenarnya ada misi apa di balik semua ini sampai semua partai itu merapat ke Kimples gitu. Ya, kira-kira ada misi apa gitu? Atau ingin memang melemahkan tanduk si banteng itu sendiri atau gimana? Ya namanya kalau kita lihat kan pemenang ya, Kimples itu kan saat ini kan presidennya pemenang. Jadi wajar kalau banyak partai itu merapat. Ya mungkin masing-masing dari mereka itu punya banyak kepentingan kan. Iya. Kepentingan A, B, C. Ya kepentingan itu mau tidak mau ya harus merapat ke penguasa seperti itu. Sama hal yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya kan. Iya. Yang pada akhirnya partai oposisi di tahun 2019 sampai di tahun 2024 kan tidak banyak. Iya. Sangat berbeda di kepemimpinan sebelum-sebelumnya, periode sebelum-sebelumnya. Tapi ya itulah tadi namanya politik ya. Politik itu tidak ada yang namanya teman abadi. Iya. Tidak ada yang namanya musuh yang abadi. Semua Politik itu yang itu ada kepentingan aja. Dinamis ya. Dinamis, kepentingan. Dari kacamata pakar cocok logi ini gimana? Kalau ini kan pendapat masing-masing Pak ya. Jadi nanti semua berpendapat nih. Ini ada pakar cocok logi.
Kita harus cocok-cocokin, namanya Iya. juga cocok logi. Iya benar. Mungkin dia ngerasa udah cocok kong kali kongnya kan sama Kim Plus. Ini presiden terpilih ini belum dilantik tapi sudah merapatkan para ketua umum dan calon-calon Ya. yang merapat itu kan. Mungkin karena Indonesia itu kan punya visi ya. Iya. Visi Indonesia Emas di tahun 2045. 45. Demi mencapai tujuan yang besar, pastikan butuh kerjasama yang besar juga. Benar. Ya mungkin itu tadi, jarang orang itu kita katakanlah kalah, dia legowo. Dan hal ini sebetulnya sudah pernah ditunjukkan, sudah pernah dicontohkan sama Pak Prabowo sebelumnya. Ketika dia kalah, kemudian dia legowo dan dia ikut membantu Benar. di kepemimpinan Pak Jokowi itu kan. Ya mungkin apa yang dicontohkan Pak Prabowo sebelumnya itu dapat diterima sama Iya. partai-partai yang lain. Jadi partai-partai lain legowo dengan satu tujuan, demi Indonesia Emas di 2045. Secara kan Pak Prabowo itu bekas tentara ya, tentara purnawirawan jenderal, mantan Danjen Kopassus. Kalau kita lihat track record dia ya memang dia itu ahli strategi memang. Ya mudah-mudahan dengan strategi-strategi yang beliau pakai saat ini itu bisa membuat visi Indonesia Emas di 2045 itu terwujud, mudah-mudahan kan gitu. Mudah-mudahan. Tapi kalau melihat kondisi saat ini Bang, kan banyak juga tuh konten kreator yang sosial eksperimen ya. Kayak tanya jawab gitu. Kamu tahu nggak apa itu MPR? Kamu tahu nggak apa ini? Itu pada nggak ngerti itu anak-anak SMP bahkan ya, SMP SMA. Itu gimana gitu? Kalau aku sih miris ngelihatnya. Ini gimana kita mau ngebawa Indonesia emas gitu? Kalau penerus kita itu hal seperti itu aja nggak tahu gitu. Apa itu MPR? Ya mungkin karena beda zaman ya, beda zaman, beda kurikulum. Mungkin lebih apa ya? Yang sekarang ini anak-anak itu nggak seperti dulu lagi. Anak-anak ini tidak ada tuntutan lebih untuk belajar yang memang yang harus diajarkan. Contoh kayak sejarah apa itu kan sekarang sudah Jarang berkurang banget ya, berkurang lah kita katakan. Makanya untuk hal-hal ya kalau kita yang zaman-zaman kita kecil itu ya hal-hal itu sepele kan sebenarnya Ya. kan. Tapi yang sekarang itu itulah kenyataannya. Mungkin karena Gen Z ya Bang ya. Mungkin Gen Z ini Tidak merasa bisa dipaksa. ya kalau ada yang lebih cepat, kenapa yang lebih sulit gitu kan? Mungkin karena adanya gadget itu memudahkan mereka, jadi nggak perlu lagi untuk menghafal-hafal lagi gitu, nggak perlu lagi untuk belajar kita baca lagi kayak kita zaman dulu gitu kan. Kalau dulu kan kita wajibkan tuh baca tuh, ya kan? Kita harus nulis tuh didikte kan di sekolah itu. Iyalah, dulu aja kalau nggak hafal gagang sapu tuh sama guru kan bisa patah di kaki. Jadi Dan ngerasa ini tuh. harus dibaca nih, harus dicatat, kadang kan disalin dari buku LKS atau apa gitulah, buku tebal gitu. Kita catat, nanti besok dibikin pertanyaan gitu kan. Kalau nggak bisa, habis lah. hal-hal yang seperti itu nggak bisa kita ikutkan di zaman yang sekarang ini. Iya, benar sih. Jadi ada kata Rasulullah, jika kalian mendidik anak kalian sesuai zaman kalian, itu nggak akan masuk. Maka didiklah anak kalian itu dengan zamannya. Ya zamannya seperti ini. Ya. Makanya guru-guru sekarang tuh menyesuaikan juga ya kan dengan perilaku anak-anaknya juga. Iya, lebih menyesuaikan ke perilaku anaknya karena yang sekarang ini ya ikan itu akan terus merasa bodoh. Iya. Kalau dia dinilai dari cara dia memanjat kan gitu kan. Benar. Jadi nggak bisa. Jadi masing-masing anak tuh pasti beda-beda. Iya. Beda-beda. Analoginya seperti itu ya. Jadi kayak Jadi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Itu dia. kayak kita pernah nggak sih ngerasain, aku pernah juga ngerasain di SD ya. Jadi
setiap minggu atau setiap bulan sekali itu ada pemeriksaan kuku gitu. Jadi kalau kuku itu panjang-panjang, itu penggaris panjang itu dipukulin Ya, kayak ya, tangan. itu aku udah pernah juga merasakan Iya. itu. Kalau zaman sekarang kan Hampir rata-rata ya, hampir Iya. rata-rata anak 90-an merasakan itu semua. kalau sekarang tuh hampir nggak pernah ya kan. Sekarang tuh hampir nggak pernah. Maksudnya kita Jangankan dipukul pakai penggaris atau pakai kalau dulu kami itu pakai apa? Lidi. Ah. Lidi diuntai diuntai-untai pakai kawat tembaga yang tebal. ngeri kali itu. Terus kukunya dipukul gini. Jangankan begitu, anak sekarang kalau dicubit aja mah Aduh, udah ini ya. Bisa panjang urusannya kan. panjang urusannya. Makanya apa ya? Kalau aku ngerasa anak-anak ya makin kemari tuh makin berani dia, makin berani. Oke, kita kembali ke kosan ini. Kosan. Apa tadi? Ini kosan. Pencetusnya kosan. Kosan, kita obroli secara santai. Nah, kita obrolin secara santai kosan. Kita kembali ke kosan tadi, masalah perpolitikan di Kota Batam nih kan. Ya, Batam ini ada dua calon ya, dua calon ya. Nah, Sekarang dua ya. calon. Yang satu calon ini yang di Batam ya, satu calon yang diprediksi akan melawan kotak kosong, Akhirnya mendapatkan lawan. akhirnya mendapat lawan. Terus akhirnya awalnya santai-santai ya kan, kampanye slow gitu kan. Setelah ada lawan, Sekarang bekerja keras ya, bekerja keras ya. gencar. Jadi sekarang Pilkada Batam ini sendiri, ini kan ini masing-masing semua tahu nih kan, bahwasannya calon yang akan maju itu bekas wakil wali kota. Ya, otomatis kan petahana lah. semua tahu lah ya. Ah. Kira-kira lawannya dikenal orang nggak kira-kira? Lawannya enggak tahu juga. Kalau mungkin masyarakat umum mungkin banyak yang tahu ya. Secara kayaknya keseluruhan nggak enggak. tahu. Karena Kalau Gen Z itu kurang. kurang lah. Hampir mungkin nggak ada yang kenal ya. Mungkin setelah pencalonan ini baru mulai mengenal mungkin kan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin nggak tahu siapa mereka, jabatannya apa sebelumnya. Padahal dua orang ini bisa dibilang senior ini juga kan di Iya. Batam. Kayak yang Cak Nur ini kan Cak Nur. berpengalaman juga, udah 14 tahun ya. Udah berapa kali dilantik gitu. Apa dilantik apa nih? Dia DPRD, ketua DPRD. ketua DPRD selama 2 periode atau 3 Dua periode. Dua ya. periode dia. Ya artinya dia sudah punya pengalaman kan, Ya, begitu kan. Dia kalau sudah punya wakilnya pengalaman. ini kan senator ya. Nah, 2 periode juga di Jakarta, DPD RI. Wakilnya siapa? Hardi Hud. Cak Nur ya. Ya, Pak Pak Hardi. Hud. Pak Hardi itu Oh. dia 2 periode di Ya, DPD kota RI. DPRD juga ya. Ada DPRD Kepri. DPD RI. DPD Bukan ya. DPRD Kepri ya. Jadi kalau menurut kalian lah, seru nggak kira-kira pertarungan pilkada yang sekarang ini di Batam? Antusiasme masyarakat di Batam itu sendiri? Ya di Batam ini ya begitulah namanya. Di Batam ini kan berapa persen itu kan pendatang. Pendatang itu seperti kayak anak-anak rekrutan muka kuning ya kan. Itu mereka jelas gak milih ya. Kalau aku lihat banyak yang masa bodoh sih kalau aku lihat. Banyak yang Kita pernah survei kan orang itu nggak terlalu nah masa bodoh lah siapa pemimpinnya, masa bodoh lah siapa calonnya gitu. Pesan juga lah untuk masyarakat di Batam, janganlah merasa masa bodoh dengan pemilihan calon kepala daerah ini, karena calon kepala daerah itu nanti yang bisa menentukan aturan-aturan yang Iya. terkait kota Batam ini sendiri. Emang mau kalau nanti pemimpinnya salah pilih pemimpin, tiba-tiba nanti gajinya jadi rendah, kemudian banyak aturan, nggak boleh ngekos sembarang lagi. Nah, emang mau? Benar. Semua diatur. Makanya kenalilah calon kepala daerah